Orang-orang Yunani kuno punya beberapa gagasan tentang apa yang terjadi pada seseorang di akhirat. Pada dasarnya, orang Yunani kuno tidak punya konsep surga dan neraka dalam kehidupan akhirat yang mereka percayai. Mereka hanya percaya bahwa ketika sudah mati, mereka akan memasuki Hades, tempat yang tidak menyenangkan. Ketika mereka telah dikuburkan dan siap masuk Hades, mereka hanya perlu meminta Charon, tukang perahu, untuk mengangkut mereka menyeberangi sungai Styx. Mereka harus membayar Charon. Artinya, orang itu harus berharap ada orang yang memasukkan obol ke mulutnya. Obol adalah koin Yunani senilai 1/6 drachma, cukup untuk tiket sekali jalan menyeberangi sungai Styx ke Hades. Apa yang terjadi setelah orang mati menyeberangi ke Hades, sebenarnya itu tidak benar-benar diketahui. Satu-satunya deskripsi semi-detail tentang Hades diberikan oleh Homer, yang menyatakan bahwa kualitas hidup di bawah sana tidak menyenangkan, meskipun tanpa teror. Dia secara khas menggambarkan orang mati sebagai tidak berdaya dan tidak berakal. Apapun yang telah dilakukan seseorang dalam hidup ini, mereka akan berakhir di tempat yang sama seperti orang lain. Namun seiring waktu, orang Yunani menjadi semakin tidak puas dengan konsep kesengsaraan yang sama untuk semua. Mereka mulai mendambakan akhirat yang baik. Jadi, mereka menemukan konsep baru untuk membuatnya lebih ceria dan menarik. Jadi, dari abad ke-6 sebelum Masehi dan selanjutnya, mereka jadi percaya bahwa mereka yang telah diakui ke dalam ritus rahasia tertentu dapat mengharapkan kehidupan yang lebih diberkati di akhirat. Tidak diketahui persis apa yang mereka maksud dengan berkah. Ini adalah keadaan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Konsep menarik lainnya dari orang Yunani kuno adalah terkait hubungan orang yang sudah mati dengan yang masih hidup. Menjadi orang Yunani yang sudah mati berarti tetap menjadi bagian dari keluarga yang berkelanjutan. Apa yang disebut motif jabat tangan dua orang yang sering muncul di batu nisan melambangkan fakta itu dengan sempurna. Entah kedua sosok itu berpisah dari kehidupan ini atau saling menyapa di kehidupan yang akan datang. Apa yang ditunjukkan oleh motif itu adalah kepercayaan pada persekutuan manusia yang bertahan lebih lama dari kematian dan abadi. Rasa keterhubungan antara yang hidup dan yang mati ini lebih lanjut disampaikan oleh fakta adanya kewajiban berziarah. Ini adalah kewajiban bagi kerabat seseorang untuk mengunjungi makam mereka secara berkala dan memberi mereka makanan dan minuman, biasanya anggur dan kue. Makanan ini biasanya disimpan di atas atau di samping monumen penguburan, seperti yang juga biasa dilakukan oleh orang Mesir. Ini menunjukkan bahwa orang mati tetap berada di dekat kuburan atau setidaknya mampu mengunjungi yang masih hidup secara berkala. Praktik ini menunjukkan kepercayaan soal akhirat yang sangat berbeda dari kepercayaan pada Hades. Ini seolah tidak selaras, tapi siapa bilang keyakinan tentang akhirat harus konsisten?